Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan materi tentang komputer di bidang transportasi pada mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Nah, sebelum itu kami dari kelompok 10 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maharani Dewi Dasi, NIM 211230665. Perkenalkan, nama saya Widya Rianti dengan NIM 2112106101. Perkenalkan, nama saya Nikomang Oka Widiawati, NIM 2112100592. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer di bidang transportasi. Yang pertama yaitu definisi transportasi. Secara umum, transportasi adalah kegiatan pemindahan manusia, hewan, atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan menggunakan berbagai sarana dan alat transportasi yang digerakkan oleh tenaga manusia, mesin, atau teknologi lainnya. Proses ini sangat penting dalam mendukung mobilitas, kegiatan ekonomi, dan interaksi sosial antara individu atau wilayah. Kemudian, menurut buku pengantar dan teori geografi transportasi oleh Dr. Dahri, HI Alek MPD, transportasi melibatkan penggunaan alat untuk memindahkan berbagai objek dari tempat asal menuju tujuan dengan bantuan makhluk hidup atau mesin. Selanjutnya, menurut para ahli, menurut Morlock, transportasi adalah aktivitas yang melibatkan pemindahan atau pengangkutan sesuatu dari satu lokasi ke lokasi lainnya, menciptakan jaringan konektivitas yang vital bagi perkembangan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, menurut Bowersox, memandang transportasi sebagai proses perpindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain di mana produk disampaikan ke lokasi tujuan yang diperlukan dengan atau tanpa menggunakan sarana transportasi. Selanjutnya, kemudian menurut Steinbrink, menggambarkan transportasi sebagai perpindahan orang atau barang menggunakan alat atau kendaraan melewati jarak geografis yang terpisah, memfasilitasi pertukaran dan interaksi antara berbagai komunitas. Kemudian menurut Papa Kostas, bahwa transportasi adalah suatu sistem yang terdiri dari fasilitas, arus, dan sistem kontrol, memungkinkan pergerakan orang atau barang secara efisien untuk mendukung berbagai aktivitas manusia. Selanjutnya yaitu menurut Tamin, melihat transportasi sebagai suatu sistem yang melibatkan prasarana dan sistem pelayanan, memungkinkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang di seluruh wilayah, serta memberikan akses ke berbagai daerah. Selanjutnya, menurut Salim, menekankan bahwa transportasi melibatkan pemindahan barang dan penumpang yang mencakup unsur pergerakan dan pengubahan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, menurut Miro, menjelaskan transportasi sebagai usaha untuk memindahkan, menggerakkan, atau mengalihkan suatu objek ke lokasi yang lebih bermanfaat atau berguna untuk tujuan tertentu, menciptakan konektivitas yang vital bagi pertumbuhan ekonomi dan sosial. Selanjutnya, menurut Nasution, memandang transportasi sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan, menciptakan jalur komunikasi yang penting dalam menghubungkan berbagai wilayah. Selanjutnya, menurut Widari, menyatakan bahwa transportasi adalah proses pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan bantuan manusia atau mesin, memungkinkan pencapaian tujuan dengan waktu dan biaya yang optimal. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, transportasi adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
Nah, yang selanjutnya fungsi transportasi. Yang pertama, meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk bidang usaha dan daerah. Yang kedua, meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat menghasilkan para konsumen, industri, dan pemerintah. Yang ketiga, mengembangkan industrial nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri. Yang keempat, menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat. Nah, yang selanjutnya definisi komputer. Komputer adalah suatu peralatan elektronik yang dapat menerima data, mengolah data, memberikan informasi, menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dapat menyimpan program, dan menghasilkan pengolahan, serta bekerja secara otomatis. Yang selanjutnya, manfaat komputer di bidang transportasi. Komputer memiliki banyak manfaat di bidang transportasi. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan keselamatan. Komputer dapat digunakan untuk mencegah konflik, mengawasi arus lalu lintas, dan menghitung rute optimal. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Nah, komputer dapat digunakan untuk memperbarui posisi kereta, mengendalikan pergerakan kereta, dan menjalankan perintah mengemudi. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas. Komputer dapat digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas transportasi dan antar moda koneksi transportasi. Yang keempat, mengurangi kerusakan lingkungan. Nah, komputer dapat digunakan untuk mempromosikan tanggung jawab di lingkungan dan menghemat penggunaan energi. Yang kelima, mengurangi kemacetan. Komputer dapat digunakan untuk menganalisis kepadatan lalu lintas di jalan bebas hambatan dan perilaku di persimpangan jalan. Yang keenam, memudahkan reservasi tiket. Komputer dapat digunakan untuk memesan tiket dan melacak jadwal kereta. Yang ketujuh, memantau jumlah penumpang. Komputer dapat digunakan untuk mengirim data mengenai jumlah penumpang dan lokasi kendaraan secara real-time. Nah, yang selanjutnya peran komputer di bidang transportasi. Komputer memiliki peran yang penting dalam bidang transportasi. Di antaranya yang pertama, meningkatkan keselamatan. Komputer dapat membantu meningkatkan keselamatan dalam transportasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Komputer dapat membantu meningkatkan efisiensi sistem transportasi. Yang ketiga, mengurangi kemacetan. Komputer dapat membantu mengurangi kemacetan dengan mengawasi arus lalu lintas dan menghitung rute optimal. Yang keempat, meningkatkan mobilitas. Komputer dapat membantu meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas transportasi. Yang kelima, menghemat energi. Komputer dapat membantu menghemat penggunaan energi. Yang keenam, mempermudah pekerjaan pengemudi. Komputer dapat membantu pengemudi transportasi online dalam menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya macam-macam transportasi. Di sini terdapat 3 macam transportasi yang digunakan manusia saat ini, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Semua kegiatan bidang transportasi tersebut tidak lepas dari penggunaan komputer. Yang pertama, transportasi darat. Sistem komputer digunakan untuk membantu mengarahkan lalu lintas. Nah, komputer dapat menentukan apakah lampu berwarna merah, kuning, atau hijau, tergantung pada keadaan lalu lintas. Nah, demikian juga pengaturan lalu lintas kereta untuk menentukan jalur yang harus dilalui kereta, sehingga mengurangi resiko kecelakaan. Yang selanjutnya, transportasi laut. Sistem navigasi pada kapal boot dapat terbantu oleh adanya komputer dan satelit navigasi, sehingga arah dan tujuan kapal dapat ditentukan secara tepat. Yang ketiga, transportasi udara.
Sistem komputer yang ada di ruangan pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, dan mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan. Dengan sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, menghitung ketinggian, mengatur kecepatan, mengetahui bahan bakar, bahkan mendeteksi secara dini keadaan cuaca yang dapat membahayakan pesawat terbang. Demikian juga sistem komputer yang ada di bandara berfungsi untuk membantu sebuah pesawat ketika melakukan lepas landas sampai pada saat pendaratan sebuah pesawat. Nah, yang selanjutnya manfaat komputer di bidang transportasi darat, laut, dan udara. Yang pertama, pada transportasi darat. Bagian A, pengaturan lalu lintas kereta menggunakan sistem komputer untuk menentukan jalur yang harus dilalui agar tidak terjadinya suatu kecelakaan atau tidak terjadinya suatu bentrok. Yang bagian B, traffic light. Traffic light menggunakan sistem komputer untuk membantu mengatur lalu lintas di jalan raya. Yang kedua, pada transportasi laut, bagian A, kapal dikendalikan oleh mesin yang menggunakan sistem komputer. Bagian B, sistem navigasi di dalam kapal membantu mengarahkan jalannya sebuah kapal. Yang ketiga, pada transportasi udara, sistem komputer yang ada di ruangan pilot digunakan untuk mengendalikan pesawat, mulai dari lepas landas, saat terbang, sampai saat pendaratan pesawat. Dengan adanya sistem komputer, pilot dapat mengatur kendali pesawat, menentukan posisi pesawat, dan menghitung ketinggian sebuah pesawat. Nah, yang selanjutnya jenis teknologi yang digunakan pada sistem transportasi. Yang pertama, Bluetooth detection. Yang kedua, sensing teknologi. Yang ketiga, komunikasi nirkabel. Yang keempat, teknologi komputasi. Yang keenam, inductive load detection. Yang ketujuh, floating car data atau floating cellular data. Di sini saya akan menjelaskan dampak komputer dalam bidang transportasi, yang dimana komputer berdampak besar dalam transportasi dengan cara meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan. Contohnya, kendaraan otonom dan sistem otomatisasi lalu lintas mengurangi kemacetan dan kecelakaan. Komputer juga membantu merencanakan rute, mengoptimalkan bahan bakar, dan mendukung aplikasi transportasi yang memudahkan pengguna. Dampak komputer di bidang transportasi sangat luas dan telah membawa perubahan signifikan dalam cara sistem transportasi beroperasi. Berikut ada beberapa dampak utama. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan penghematan waktu, yang dimana komputer memungkinkan pengoptimalan rute dan pengaturan lalu lintas yang lebih baik, yang mengurangi waktu tempuh dan kemacetan. Yang kedua, keamanan yang lebih baik. Komputer memainkan peran penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi. Selanjutnya, otomatisasi transportasi. Teknologi kendaraan otonom atau semi-otonom yang menggunakan komputer canggih untuk mengambil alih fungsi mengemudi sedang dikembangkan secara intensif. Selanjutnya, peningkatan layanan transportasi publik. Komputer telah memperbaiki manajemen transportasi dengan memungkinkan pemantauan armada secara real-time, memudahkan pengaturan rute, dan memastikan ketersediaan layanan yang lebih baik. Selanjutnya, pengelolaan lalu lintas yang lebih baik, yang dimana sistem pengaturan lalu lintas berbasis komputer membantu mengurangi kemacetan dengan mendeteksi volume di berbagai titik dan mengatur lampu lalu lintas secara otomatis. Selanjutnya, pengurangan biaya operasional, yang dimana dengan bantuan komputer, banyak proses dalam industri transportasi menjadi lebih terkomputerisasi, yang berarti lebih sedikit tenaga kerja manual yang diperlukan. Nah, selanjutnya kenyamanan pengguna, yang dimana berkat perkembangan teknologi komputer, pengguna kini bisa menikmati berbagai layanan transportasi yang lebih nyaman,
seperti sistem reservasi online, pelacakan posisi kendaraan, dan peringatan cuaca atau lalu lintas. Nah, selain itu, teknologi ini mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik serta pemantauan kondisi kendaraan secara real-time. Nah, secara keseluruhan, komputer membuat transportasi lebih efisien dan berkelanjutan. Adapun dampak positifnya yaitu yang pertama, tingkat kenyamanan saat berkendara, yang kedua, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan cepat, yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mudah diperoleh, dan yang terakhir mempermudah akses untuk kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak negatifnya yaitu yang pertama menyebabkan polusi udara, yang kedua menimbulkan perilaku konsumtif, yang ketiga membuat ketergantungan dan kecanduan terhadap teknologi, dan yang terakhir menyebabkan kemacetan di jalan raya.